Iya, jadi sebetulnya kan tidak ada mantan anak ya. Kedua orang tuanya ini punya hak untuk dekat, untuk lekat, dan untuk berinteraksi dengan anak. Ya kalau ada upaya menjauhkan dari hal demikian, ya tentu kami sangat sayangkan. Tentu bertentangan dengan undang-undang pelindungan anak gitu ya. Itu satu. Nah kemudian kedua, karena ini adalah cerita desain besar ada konflik dari dampak perceraian, kami sudah biasa ya menghadapi situasi-situasi ini. Ya salah satu upaya yang paling cepat adalah memediasi gitu ya. Nah syukur-syukur keluarga besar juga mendorong ke arah sana gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak ingin mendapatkan hak asuh, ya tentu mekanismenya adalah melalui pengadilan. Dan apakah nanti hak asuh yang dimiliki oleh ibu hari ini layak atau tidak layaknya, tentu akan ada asesmen ya, asesmen soal kapasitas pengasuhan gitu ya. Nanti ada asesmen dari psikolog, pekerja sosial gitu ya, untuk katakanlah apakah harus kedua-duanya untuk mengasuh atau membatalkan salah satunya gitu ya. Ya bisa saja pengadilan dengan pertimbangan-pertimbangan yang nyata ya, pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. Tapi kan tadi Bapak bilang bahwa seorang ayah itu nggak mungkin bisa menjadi seorang ibu juga gitu sebaliknya. Nah itu gimana? Iya, jadi makanya kan pengasuhan bersama itu penting ya. Ketika mediasi itu kan katakan dalam seminggu itu berapa hari di ayah, berapa hari di ibu. Kemudian bagaimana teknis penjemputan. Kemudian di mana titiknya. Biasanya di dalam berita acara mediasi itu kami detailkan itu agar nanti ketika ini disepakati oleh para pihak bisa dijalankan gitu ya. Ya untuk ya lagi-lagi untuk memenuhi kebutuhan karakter tadi gitu ya. Karakter bapak itu penting untuk anaknya, karakter ibu juga begitu, dan itu tidak bisa diwakili. Nah oleh sebab itu saya kira bagaimana lagi-lagi kita harus berpikir kepentingan terbaik bagi anak, berpikir kembali bagaimana tumbuh kembang anak ya, karena ini adalah prinsip-prinsip hak anak yang dimana negara memiliki undang-undang pelindungan anak dan bahkan kita meratifikasi konvensi hak anak ya, untuk memastikan bagaimana sesuai dengan prode usia anak-anak itu memang betul-betul diberikan dengan dukungan-dukungan yang terbaik gitu ya. Nah, karena kalau kita lihat kebutuhan anak itu kan kebutuhan yang terus-menerus ya, dan bahkan setiap hari berubah kebutuhannya sesuai dengan periode perkembangan tumbuh kembangnya, dan kita menginginkan gitu ya, semuanya bertanggung jawab, terutama orang tua kandungnya, karena kan masih ada orang tua kandungan walaupun dalam kondisi bercerai gitu ya. Pak, ini kan sebenarnya hanya karena keegoisan kedua orang tua ini kan. Jadi yang dimana memang sebenarnya ini mungkin kemungkinan ada faktor kecemburuan antar dari si Ruben ataupun Sarwenda, sehingga kan anak yang menjadi sengketa. Nah, peran KPAI ini sendiri mungkin gimana melihatnya? Apakah nantinya anak akan diamankan dulu untuk dinetralkan atau seperti apa gitu kalau dari KPAI? Karena ini memang konteks sebenarnya ke sana. Kalau dibilang yang untuk perjanjian hari pertemuan itu sudah dibagi ya dari pengadilan gitu. Cuma si Sarwenda ini selalu kayak alasannya anaknya les apa segala macem gitu, sedangkan si Ruben juga nggak suka ngelihat anaknya ini terlalu deket sama si pacarnya Sarwenda ini. Apa ya, gambarnya juga kurang pantas gitu untuk dilihat, apalagi anak ini kan perempuan. Nah itu kan sebenarnya dari kedua ini bisa dilihat tuh kayak terlalu lama untuk menyelesaikan gitu, masih nanti gitu. Nah mungkin KPI bergerak cepat atau seperti apa gitu untuk Iya, menyelamatkan itu. tentu kami berharap salah seorang orang tua ini kan melaporkan ke kami ya, atau kami coba, dan tentu kami himbau ya untuk melakukan mediasi walaupun dalam putusan pengadilan itu sudah ada berbagai hari tadi ya, tapi faktanya kan nggak jalan ya. Nah saya kira ya tentu kami mengingatkan agar putusan pengasuhan ini dijalankan sebaik mungkin, karena saya kira hakim ya telah memberikan pertimbangan yang maksimal untuk kepentingan terbaik bagi anak, itu satu. Nah kemudian kedua, kalau misalnya terjadi wan prestasi ya tentu kami siap juga melakukan mediasi ulang gitu ya, walaupun secara hukum sebetulnya sudah selesai gitu ya, tapi faktanya kan nggak selesai juga gitu ya. Nah tentu kadangkala kelemahannya adalah perjanjian-perjanjian itu tidak detail gitu ya. Nah maka di KPAI biasa itu mendetailkan di waktu kapan, berapa jam, dijemput di mana, dengan kendaraan apa gitu ya, di titik mana, itu kita detailkan untuk
menghindari one prestasi tadi gitu ya. Jangan sampai kita sudah luar biasa melakukan mediasi gitu ya, kita sudah luar biasa para pihak mengambil keputusan tapi tidak bisa dijalankan gitu ya. Nah jadi oleh sebab itu semakin cepat penyelesaiannya tentu semakin baik ya. Artinya kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi perhatian kedua orang tua dan termasuk juga keluarga besar, karena dalam continuum care itu, dalam sistem pengasuhan kita itu kan orang tua menjadi penanggung jawab pertama dan utama gitu ya, mendidik, mengasuh, melindungi gitu ya, mencegah terjadi pernikahan usia anak gitu ya. Nah ketika orang tua inti ini tidak berfungsi, sebetulnya ada orang tua derajat ketiga, kakek dan nenek gitu ya. Nah kita berharap derajat ketiga kakek nenek ini kan juga mendukung ya agar kepentingan terbaik bagi anak ya, saling mengasuh itu bisa jalan sebetulnya gitu ya. Nah kalau ini tidak tersedia juga ya pilihannya adalah melalui foster care atau keluarga pengganti. Nah nanti keluarga pengganti ini sebetulnya ada di datanya itu ada di dinas sosial ya, siapa saja yang punya hak di keluarga pengganti. Tapi kalau nggak ada keluarga pengganti baru masuk panti asuhan, ya itu last resort gitu ya. Nah tentu kami tetap menguatkan keluarga karena masih orang tuanya masih hidup ya, dari sisi ekonomi mampu ya. Tapi tentu karena ada konflik yang sangat luar biasa ini yang dipublikasi luas, pada akhirnya anak juga terseret ya. Tentu kami sayangkan ya, anak apakah menjadi tameng atau apa gitu ya, tentu sesuatu yang merugikan hak anak itu sendiri gitu ya. Karena kebutuhan anak itu adalah kasih sayang, kedekatan, kelekatan ya, bukan perdebatan. Karena kalau perdebatan itu yang tersisa adalah luka gitu di antara mereka. Tapi anaknya sendiri ya tidak terselesaikan gitu ya. Nah ini yang kami tidak harapkan. Batasan buat si Sarwendah mungkin untuk lebih menjaga jarak antara anak dan orang ketiga ini gitu Pak, mungkin diperlukan nggak sih, maksudnya untuk mengurangi bahwa ini tuh memang udah nggak benar, dan yang kedua dia memang masih punya ayah yang seharusnya tuh masih bonding gitu sama anaknya. Kayak gitu agak ke bawah. Iya, saya kira sesuatu yang dapat merusak tumbuh kembang anak ya saya kira orang tua harus menghindari gitu ya. Apalagi kita di timur ya, di Indonesia gitu ya, tentu kita mengenal konsep keluarga yang begitu kuat gitu ya, dengan nilai-nilai filosofi budaya yang sangat kuat, keagamaan juga seperti itu gitu ya. Tentu kami menghimbau agar orang tua yuk kembali melihat putra putri mereka gitu ya, yuk kembali melihat tumbuh kembang mereka gitu, karena mereka kebutuhannya setiap saat gitu ya. Nah oleh sebab itu saya kira kami tentu menghimbau orang tua untuk yuk hadirkan pengasuhan yang layak, kasih sayang yang terbaik gitu ya, kemudian berikan contoh ya kepada anak-anak kita gitu ya, karena mereka menjadi generasi satu saat menjadi orang tua ya, tentu dengan contoh terbaik itu mudah-mudahan mereka juga bisa menjadi orang tua yang terbaik juga satu saat gitu. Pak, seberapa penting sih memberikan ruang tumbuh kembang dan kondisi psikologis ke anak yang kita penting? Ya saya kira kalau kita lihat kebutuhan anak itu kan ada tumbuh dan berkembang ya, baik fisik maupun psikis gitu ya, dan itu ya setiap saat ya, setiap detik ya itu harus dipenuhi gitu ya. Misalnya ketika anak mau ngobrol, mau curhat, mau sesuatu gitu ya tentu dia mengadu pada orang tuanya. Kita berharap saluran ini kan tidak dihambat ya, mereka tetap kalau salah satu prinsip pelindungan anak itu kan mendengarkan suara mereka, mendengarkan pendapat mereka, walaupun tidak bisa berbicara seperti kita orang dewasa, tapi kita akan melihat gerak tubuhnya, kita akan melihat perilakunya gitu ya. Dan dengan kita memberikan pengasuhan terbaik pun ini mudah-mudahan bisa memberikan tumbuh kembangnya secara maksimal gitu ya. Nah kalau ini terabaikan ya tentu dampaknya sangat banyak ya. Dampak terkait akan terlihat semangat hidupnya, akan terlihat bagaimana relasi pertemanannya, misalnya dia akan menjaga teman gitu ya, karena takut gitu ya nanti ada yang nanya temannya gitu. Dan termasuk juga dalam jangka panjang itu bisa menurunkan akademiknya kalau dia sudah sekolah ya, itu akan berdampak ke sana gitu. Jadi
yuk lah ya lagi saya himbau ya, yuk kita melihat kembali gitu ya, bahwa kebutuhan anak itu adalah kasih sayang orang tuanya, kebutuhan anak itu adalah bagaimana perlindungan dan pemenuhan haknya. Dan oleh sebab itu saya kira ya sudahilah pertengkaran-pertengkaran yang itu melukai perasaan anak kita, yang dimana itu adalah sesuatu yang sebetulnya tidak diinginkan oleh anak itu sendiri. Oke. Terima kasih.